Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari M. Rivaldi, NIM 19107 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara penggunaan buku keperawatan PPNI, yaitu buku SDKI, SLKI, dan juga buku SIKI. Dan juga saya akan menerangkan tentang buku keperawatan internasional, yaitu buku Nanda, buku NIC, Nursing Intervention Classification, dan juga buku NOC, Nursing Outcome Classification. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu penggunaan buku diagnosa keperawatan PPNI yang diawali dengan buku SDKI, yaitu standar diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu kita bisa lihat dari analisa data. Analisa data itu terdapat data menyimpang berupa data objektif, data subjektif, dan juga etiologi dan masalah. Kita bisa menggunakan buku diagnosa keperawatan ini untuk menentukan diagnosa tersebut. Nah, diagnosa itu terbagi menjadi 3, yaitu diagnosa aktual, diagnosa risiko, dan juga diagnosa promosi kesehatan. Nah, diagnosa aktual itu diagnosa yang ada masalah, penyebab, dan juga tanda gejala. Dengan di cara penyusunan menulisnya yaitu masalah berhubungan dengan penyebab dan dibuktikan dengan tanda atau gejala. Yang kedua, diagnosa risiko. Diagnosa risiko itu disusunnya cuma ada 2, yaitu masalah dan juga faktor risiko. Yang penyusunan penulisannya yaitu masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Dan juga yang ketiga ada diagnosa promosi kesehatan. Diagnosa promosi kesehatan juga disusunnya ada 2 faktor, yaitu yang pertama masalah dan dibuktikan dengan tanda atau gejala. Nah, di buku diagnosa standar diagnosa keperawatan Indonesia ini ada kategori dan juga ada subkategori. Nah, kategori pertama yaitu fisiologis dengan subkategori yang pertama respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensorik, dan juga reproduksi dan seksualitas. Yang kedua psikologis, yaitu yang subkategorinya yang pertama nyeri dan kenyamanan, yang kedua integritas ego, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu kategori perilaku yang terbagi menjadi 2 subkategori. Yang pertama kebersihan diri dan yang kedua penyuluhan dan pembelajaran. Yang kategori yang keempat yaitu relasional, terbagi menjadi 1 subkategori yaitu interaksi sosial, dan kategori terakhir yaitu kategori lingkungan yang terbagi menjadi 1 subkategori yaitu kategori keamanan. Nah, di sini akan mengambil contoh salah satu diagnosa keperawatan. Kita lihat di daftar isi. Nah, di sini ada kategori fisiologis dan subkategori respirasi. Saya akan mengambil diagnosa pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif yang ada di halaman 18. Kita buka halaman 18. Nah, di sini sudah ada halaman 18 ada bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di bersihan jalan napas tidak efektif. Di sini ada kode D001 itu adalah label atau kode komputerisasi. Dan juga ada definisinya. Definisinya yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Nah, di sini etiologinya yaitu penyebab. Yang pertama spesimen jalan napas, yang kedua ada hipersensitif jalan napas, dan juga yang ketiga ada disfungsi neuromuskuler dan masih banyak yang lainnya. Dan juga ada gejala dan tanda mayornya. Tanda mayornya objektif, ada tanda subjektif dan objektif. Tanda objektifnya yaitu yang pertama
batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk, sputum berlebihan atau obstruksi di jalan napas atau meconium di jalan napas pada neonatus. Nah, ada juga gejala dan tanda minor. Gejala dan tanda minor yang pertama, gejala objektifnya yaitu gelisah, sianosis, bunyi napas menurun dan sebagainya. Nah, di sini kita bandingkan dengan pasien yang sudah kita kaji dan kita analisa datanya dan kita samakan dengan diagnosa ini. Nah, setelah kita yakin diagnosanya ini, sekarang kita ke buku SLKI ini. Buku SLKI itu buku standar luaran keperawatan Indonesia. Buku ini tujuannya untuk membentuk tujuan dari keperawatan yang akan kita lakukan atau dari intervensi yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita lihat adalah daftar tautannya terlebih dahulu. Di sini daftar isi ini ada daftar luaran keperawatan dan juga ada daftar tautan STKI. Nah, untuk sekarang kita lihat dulu di daftar tautan STKI. Kita cari diagnosa yang kita ambil tadi yaitu bersihan jalan napas tidak efektif yang ada di halaman 154. Nah, kita buka halaman 154. Nah, ini ada bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di sini ada luaran utama dan juga luaran tambahan. Nah, kita di sini karena ini contoh kita ambil luaran utamanya saja, yaitu bersihan jalan napas. Setelah kita tahu luaran utamanya, kita kembali lagi ke daftar isi di daftar luaran keperawatan. Nah, di sini ada daftar luaran keperawatan. Tadi kita sudah punya luaran utamanya yaitu bersihan jalan napas yang ada di halaman 18. Kita buka halaman 18. Nah, di sini sudah kita temukan halaman 18 yaitu bersihan jalan napas. Ini ada bersihan jalan napas. Nah, di sini ada L01001. Ini adalah label atau komputerisasi untuk komputerisasi. Nah, di sini ada definisinya juga, kemampuan yang sama seperti yang ada di buku STKI. Di sini ada ekspektasi, ada meningkat, ada kriteria hasil. Kriteria hasil itu ini tujuan kita untuk intervensi. Sesudah intervensi yang misalkan pasien tidak bisa batuk efektif, dari 1 menurun ditingkatkan menjadi skala meningkat 4 cukup meningkat atau B meningkat. Dan juga ada yang seperti produksi sputum, mengi, wijing, kita akan meningkatkan dari pasien 1 sampai cukup meningkat 4, ataupun ada frekuensi napas yang memburuk yang skalanya 1 kita tingkatkan menjadi membaik dengan skala 4. Nah, sesudah kita menuliskan luaran ini, kita untuk menuliskan standar luaran itu adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama kurun waktunya, maka si labelnya membaik, meningkat atau menurun dengan kriteria hasil yang kita sebutkan tadi beserta angka dan keterangannya. Nah, sesudah itu kita pindah ke buku yang ketiga yaitu SIKI, yaitu buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Buku ini untuk menentukan tindakan atau rencana tindakan kepada pasien. Untuk langkah yang pertama, kita buka bukunya, kita lihat di daftar tautan. Ini ada daftar tautan STKI. Nah, kita cari diagnosa keperawatannya yang tadi kita ambil, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, yang ada di halaman 453. Kita buka halaman 453. Nah, di halaman 453 ini ada bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, ini diagnosa yang kita ambil tadi. Di sini
ada terbagi menjadi dua intervensi. Yang pertama intervensi utama dan juga ada intervensi pendukung. Nah, untuk contoh saya akan menggunakan intervensi utama, yaitu latihan batuk efektif. Nah, kita sudah menentukan intervensi utamanya, kita balik lagi ke depan ke daftar fisik. Sini ada daftar intervensi keperawatan. Nah, kita cari yang tadi latihan batuk efektif. Pilih dari L. Latihan batuk efektif yang ada di halaman 142. Nah, ini ada latihan batuk efektif. Nah, di latihan batuk efektif ini, ada label I.0106, yaitu ini kode atau label untuk komputerisasi. Nah, ada juga definisinya, yaitu melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring, trakea, dan bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan napas. Nah, untuk intervensi ini ada beberapa bagian atau tindakan. Tindakan-tindakan ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Contohnya tindakan seperti observasi, terapeutik, edukasi, dan juga tindakan kolaborasi. Nah, untuk tindakan observasi itu ada tindakan identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, atau monitor tanda atau gejalanya infeksi saluran napas, dan juga lain sebagainya. Dan juga ada tindakan terapeutik, yaitu atur posisi semi pauler atau pauler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, atau buang sekret pada tempat sputum. Nah, untuk tindakan edukasinya juga ada, yaitu yang jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir dibulatkan selama 8 detik, dan lain sebagainya. Dan juga ada tindakan kolaborasi, yaitu tindakan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Nah, untuk intervensi kita bisa merencanakannya, tapi pada saat implementasi tidak semua intervensi yang kita tulis harus dilaksanakan. Nah, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan dari 3 buku PPNI ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Nah, setelah saya tadi menjelaskan 3 buku keperawatan yang dari PPNI, yaitu SDKI, buku SLKI, dan juga SIKI, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 buku keperawatan internasional, yaitu buku Nanda, buku NIC, dan juga buku NRC. Nah, sekarang kita buka dulu buku Nanda. Sama seperti buku yang dari PPNI tadi sebelumnya, kita sebelum menegakkan diagnosa keperawatan, kita harus analisa data pasien dulu. Dianalisa data DSDO-nya dan juga penyebab atau etiologinya. Di sini saya akan mengambil diagnosanya, yaitu ketidakefektifan jalan napas. Nah, cari di daftar isi ada di domain 11 keamanan atau perlindungan di kelas 2, yaitu saudara fisik, yang di halaman 384. Sekarang kita buka halaman 384. Nah, kita sudah menemukan di halaman 384, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Di sini ada di domain 11 kelas 2 dan kode diagnosisnya yaitu 00031. Ini kode diagnosis bisa juga sebagai label komputerisasi. Nah, di sini penyebab atau masalahnya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Yang ada definisinya juga, yaitu ketidakmampuan membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan jalan napas. Di sini ada batasan karakteristik, ada faktor yang berhubungan, dan juga kondisi terkait.
Contoh batasan karakteristik itu yaitu tidak ada batuk, suara napas tambahan, perubahan pola napas, perubahan frekuensi dan lain-lainnya. Dan juga faktor yang berhubungan seperti mukus berlebihan, terpanjang asap, benda asing dalam jalan napas dan lain sebagainya. Untuk kondisi terkaitnya ada spesimen jalan napas alergi, asma, penyakit obstruksi kronis dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menentukan diagnosanya dan isi ada batasan problem masalahnya, teori dan SDO-nya sudah ada, kita sekarang pindah ke buku NOC. Di buku NOC ini yaitu buku Nursing Outcome Classification atau sama seperti buku SLKI. Berarti ini outcome itu luarannya. Nah, di sini kita mulai mencari di bagian 4, yaitu bagian tautan NOC, pola kesehatan dan tanda internasional. Nah, di sini kita cari diagnosa yang sudah kita ambil tadi, yaitu termasuk diagnosa perawatan aktual. Biasanya kalau di buku NOC dan di buku NIK itu nama diagnosanya itu sering diputar atau sering dibalikan, yang tadinya ketidakefektifan bersihan jalan napas menjadi bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di sini ada bersihan jalan napas ketidakefektifan yaitu di halaman 599. Kita lihat di halaman 599. Nah, kita sudah ada di halaman 599. Di sini ada bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di sini ada juga definisinya, yaitu ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan jalan napas. Nah, di sini ada dua outcome, yaitu outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis dan juga outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristik. Dan juga ada yang ketiga, yaitu outcome yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan atau outcome menengah. Contoh saya mau mengambil satu outcome dulu, yaitu status pernapasan kepatenan jalan napas. Nah, setelah kita tahu outcome yang akan kita ambil, kita balik lagi ke halaman depan, ke daftar isi. Kita cari status pernapasan kepatenan jalan napas. Nah, di sini kita cari di bagian 3 atau outcome. Status pernapasan kepatenan jalan napas. Nah, di sini adalah status pernapasan kepatenan jalan napas yang ada di halaman 558. Nah, kita sudah ada di halaman 558 yang ada judulnya status pernapasan atau kepatenan jalan napas. Kodenya 0410. Di sini ada definisinya juga. Definisinya yaitu saluran tracheobronchial yang terbuka dan lancar untuk pertukaran udara. Ada di sini skala target outcome dipertahankan pada dan ditingkatkan ke. Misalnya kita ngambil skala outcome keseluruhan, yaitu frekuensi jalan napas. Pasien kita depresi berat dari kisaran normal misalkan 1. Kita targetnya meningkatkan ke 5, yaitu tidak ada depresi dari kisaran normal skalanya. Dan juga misalnya irama pernapasan, pasien depresi berat dari kisaran normal 1, dan tujuan kita adalah tidak di skala 5, yaitu tidak ada depresi dari kisaran normal. Nah, setelah itu, setelah menentukan outcome-nya itu, kita sekarang berpindah ke buku NIC. Setelah kita menemukan outcome atau luarannya, kita tentukan intervensinya memakai buku ini, yaitu buku NIC, Nursing Intervention Classification. Kita buka di bagian 6.
yaitu intervensi NIK dikaitkan dengan diagnosa Nanda. Tadi kita mengambil diagnosa bersihan jalan nafas, tidak efektifan bersihan jalan nafas. Nah, di sini sama seperti buku NOK, kata-katanya dibalik menjadi bersihan jalan nafas ketidak efektifan yang ada di halaman 500. Kita buka halaman 500. Kita buka di halaman 500. Nah, di halaman 500 ini ada bersihan jalan nafas ketidak efektifan. Bersihan jalan nafas ketidak efektifan ada definisinya juga, yaitu ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi atau obstruksi dari jalan nafas untuk mempertahankan bersihan jalan nafas. Nah, intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah di sini ada stabilisasi dan membuka jalan nafas, ada juga manajemen jalan nafas, penghisapan lendir pada jalan nafas, penguraian kecemasan, manajemen jalan nafas buatan, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil satu saja sebagai contoh, yaitu manajemen jalan nafas. Nah, kita balik lagi ke daftar isi ya. Ke daftar isi kita cari manajemen jalan nafas. Nah, di daftar isi ini ada di bagian 3 klasifikasi. Nah, tadi kita mencari manajemen jalan nafas. Nah, di sini ada di halaman manajemen jalan nafas, ada di halaman 186. Kita buka halaman 186. Nah, di sini ada manajemen jalan nafas yang kodenya adalah 300.140. Nah, di sini ada definisinya juga, yaitu fasilitas kepanenan jalan nafas. Nah, di sini kita disarankan untuk aktivitasnya yaitu buka jalan nafas dengan teknik Chain Life atau Just Truth sebagaimana mestinya, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, identifikasi kebutuhan aktual atau potensial pasien untuk memasukkan alat membuka jalan nafas, masukkan alat dan nasopharyngeal air wall atau NPA atau oropharyngeal air wall atau OPA sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk intervensi ini kita sesuaikan dengan untuk intervensi kita bisa merencanakannya, tapi pada saat implementasi tidak semua intervensi yang kita tulis harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, penggunaan buku NIC sudah segitu saja. Saya sudah menjelaskan 6 buku, yaitu buku PPNI dari buku dari PPNI yaitu STT, SLKI dan juga SIKI, dan juga buku keperawatan internasional Nanda, NIK, dan juga buku NOK. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.